Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to podcast Pondok Inggris 123. Hari ini kita akan bahas topik yang super penting dan banyak banget ditanyain oleh teman-teman yang lainnya, yaitu adalah tips mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Dalam hari ini anak-anak itu adalah siswa yang mungkin di usia-usia yang umurnya yang masih dalam dalam golden age itu sekitar 4 5 6 tahun atau juga nanti naik ke kelas SD. Dan tidak hanya itu saja, kita akan membahas hal-hal penting lainnya yang terkait dengan tips mengajar bahasa Inggris. Dan pastinya saya tidak sendirian, saya hari ini ditemani oleh seseorang yang sangat-sangat luar biasa memberikan kontribusinya terhadap ilmu pendidikan dalam hal bahasa Inggris, yaitu adalah Miss Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hopefully all Pondok Inggris listeners are not boring to listen my voice ya, Mr. Ahmad. It's okay because we are very motivated listening to you ya. Jadi tidak ada alasan Yeah, kita hopefully. bosan untuk mendengarnya karena yang namanya Yeah, there is no words for boring in learning ya. ya, tidak ada kata bosan. Kalau yang sudah namanya bosan, berarti dia sudah banyak memahami. Itu aja intinya, Miss Nurma. Okay, hello. How are you today, Mr. Ahmad? Fine. Alhamdulillah bi khair ya. Alhamdulillah I'm fine, everything Baik is ya. okay. Dan sekarang Hmm. kita bertemu lagi, Miss Nurma. Dalam hal ini kita akan membahas tentang tips mengajar bahasa Inggris untuk anak. Nah, Mhm. kita tahu bahwa Miss Nurma mengajar bahasa Inggris itu bukanlah satu hal yang gampang. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang membanggakan atau seorang orang tua membanggakan anaknya, anakku bisa berbahasa Inggris. Mungkin itu bukan hanya kontribusi dari seorang orang tua, baik itu ibunya atau bapaknya, tapi pasti ada kontribusi dari gurunya, guru bahasa Inggrisnya. Tidak mungkin anak tersebut bisa langsung berbahasa Inggris hanya karena dari orang tuanya. Ya, notabene mungkin orang tuanya adalah a super busy parents, they are working, ya, kemudian they have so many activities and they do not uh, they are not able to take care of their children 24 hours in 7 days, ya. Jadi intinya berarti ada satu kontribusi seorang guru, ya, di mana guru tersebut banyak menghadapi tantangan-tantangan dalam mengajar, bagaimana dia supaya bisa mentransfer ilmunya kepada muridnya. Nah, Miss Nurma, untuk pembuka kita hari ini kita mulai dengan pertanyaan, what is the biggest challenge when teaching English to kids? Gitu. Jadi apa sih Oke. tantangan-tantangan yang mungkin terbesar bagi Miss Nurma ya dalam mengajar bahasa Inggris? Karena ini adalah cerita tentang pengalaman. Kalau cerita tentang tantangan, pasti cerita tentang pengalaman. Apakah Miss Nurma memiliki pengalaman yang luar biasa sampai sekarang tuh very impressive sampai aku harus nih membuat anak nih bisa pintar berbahasa Inggris. Oke, Miss Nurma. Mhm. Okay, thank you for the questions. I like teaching children since I was maybe 20. Yeah, about 20 or 18 after senior high school graduation. Yeah, teaching children is more challenging, yeah, Mr. Rahmat. The best and the biggest challenging because I want to say the challenge is the best one because it helps the teachers to improve their ability in teaching. The biggest challenge is maintaining their focus and attention span. Jadi yang paling menjadi tantangan terbesar kalau ngajarin anak-anak itu adalah gimana ngejaga fokus dan perhatiannya ketika belajar gitu ya. Karena young learners ini is very easy to get distraction. So we have to be super creative as a teacher to present our materials. Jadi kita harus benar-benar kayak kreatif gitu ya untuk menyajikan materi kita karena mereka memang fokus dan attention span-nya ini should be considered. Jadi bisa kita gunakan seperti songs, lagu, stories, and also movement ya atau perpindahan-perpindahan pergerakan gitu ya kan karena bisa jadi anak-anaknya kinesthetic and then like to move. Biasanya based on my experience
biggest challenge-nya seperti itu, sehingga ketika to keep or to maintain their focus and their attention span, I will have and provide many songs, also many stories to them, many pictures to keep or to maintain their focus. That's the answer for the first question, Mr. Rahmat. Oke, berarti intinya adalah bagaimana kita supaya menjaga atau merawat atau memelihara kenyamanan anak tersebut supaya Fokusnya ya. fokusnya tidak hilang gitu. Nah, muncul pertanyaan Betul. ini, Miss Nurma. Kalau Mhm. misalnya ada murid itu dia tuh kayak tiba-tiba boring, early bored, misalnya fokusnya maybe just about 10 minutes ya, based on our Mhm. direction Mhm. gitu. Kita sudah please stand up and then Mhm. together sit down and then turn around, for example. Itu kan ada secara kinestetiknya dan kita harus Mhm. melakukan gaya tersebut kepada anak Yeah. tersebut. Nah, Yes. sometimes dia tuh merasa boring gitu ya, bored gitu ya, merasa bahwa aduh capek, mungkin dia tuh mungkin secara staminanya tidak lagi fit gitu, mungkin ada kegiatan yang lain yang dilakukannya dan dia tidak fokus pada belajar bahasa Inggris pada saatnya jam guru tersebut. And then what is your tip how to keep them ya engaged ya atau semangat lagi during the class? Gimana sih cara Miss Nurma supaya selama the teaching learning process about 1.5 hour, sekitar 1,5 jam, supaya mereka itu fokus dan mereka tuh tetap sesuai dengan instruksi yang Miss Nurma berikan gitu, berdasarkan instruksi Okay. Miss Nurma. So when we are talking about the experience, based on my experience, when I got the students like that, they lost their focus. It means that I have to create many activities or various kinds of activities in my class, right, to avoid bored activity or bored feeling. But if it still happens, the teacher should be consider also and then differentiate juga perbedaan antara boring dengan capek ini apa gitu ya kan. Kalau tadi istilahnya boring, capek, atau mungkin dia memang nggak mampu dalam bahasanya, teachersnya harus tahu juga dong gitu. Kecuali first meeting ya. Kalau first meeting ini kan benar-benar kayak belum ada dasarnya nih, teachersnya tahu apa enggak. Tapi kalau misalnya udah ada third meeting atau fourth meeting and then sudah ada interaksi, harusnya teachersnya udah tahu nih kira-kira kalau anak-anak ini sudah mulai boring, apa ya langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu. Anak-anak yang mungkin tidak terbiasa kinesthetic, kita kasih dia movement, biasanya mereka akan boring gitu kan. Itulah makanya teachersnya harus provided atau menyediakan various kinds of activities. Kalau anak-anak yang kids ini itu kita bisa tahu nanti usianya berapa gitu ya, Mr. Ahmad ya. Misalnya anak-anak kindergarten nih. Kalau dia kindergarten, terus ternyata they are in bilingual school, of course every day the teacher already create the habit to speak English together in class, atau mungkin setiap minggu itu ada satu hari yang memang khusus untuk berbahasa Inggris gitu. Nah biasanya kalau di kindergarten itu biasanya sesuai dengan pengalaman juga ya, mereka ada kegiatan sentra namanya. Jadi ada sentra activity, dan di kegiatan sentra itu biasanya teachersnya itu provided necklace gitu, kalung, tapi kalungnya itu kayak dibuat dari kertas origami, jadi pakai tali, terus ada origaminya. Kalau origaminya misalnya triangle nih, segitiga. Oh, kalau segitiga ini yang mau main permainan board game misalnya gitu ya. Nah, teachersnya already provided board game, dan di board game itu mungkin ada dice-nya, ada dadunya, terus ada gambar-gambar yang warna-warni juga gitu di dalam kotak-kotak untuk tempat jalan pion-pionnya gitu. Nanti mereka itu lempar dadunya, dia jalankan pionnya, terus dia mention vocabulary on the board game misalnya. Misalnya yang pakai kalung triangle, itu dia main board game gitu. Nanti yang pakai kalung square gitu ya, teachers provides another activity. Dia menciptakan lagi permainan-permainan yang lain. Di sini sebenarnya banyak hal ya. So you as a teacher let your students to prefer which kind of activities
yang membuat dia most interested to do, yang membuat dia lebih tertarik untuk melakukan, ada proses dia choose di sana, prefer, ada proses dia memilih di sana, dan she and he ya should be responsible with their choice dengan pilihan mereka gitu. Dia tanggung jawab, belajar tanggung jawab di sana, dia belajar untuk menjadi anak yang kritis juga dengan pilihannya, dan dia akan merasa nyaman dengan pilihannya gitu. Nah, ini untuk anak-anak yang kindergarten. So, ketika udah mulai misalnya you open your activity with song together, watch movie together, dan nanti mau masuk ke dalam tahap kegiatan inti, you can provide it the kinds of activity like this. Nanti studentsnya boleh bergantian, misalnya 10 minutes dia boleh coba yang triangle dulu. Apa nih aktivitas di triangle? Nanti 10 minutes lagi dia coba yang di square. Nah, kenapa ini bisa dibuat oleh teachersnya after knowing about the tendency of the students in learning atau the learning style of the students gitu. Kalau ternyata studentsnya memang banyak learning stylenya in class, berarti teacher should have high energy to provide more activities gitu ya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh guru. Nah, memberikan pilihan-pilihan ini akan memotivasi semangatnya juga untuk tidak boring di dalam menjalankan aktivitas di kelas karena dia punya some choices. Anak-anak yang pakai kalung circle misalnya atau lingkaran gitu, dia boleh sit on the corner and then read the storybook misalnya. And then after reading the story, the children or the kids ya could tell to the teachers gitu. Baca cerita apa tadi gitu. Nah, itu harus ada feedbacknya. Itu kalau untuk anak-anak ya. Dan itu sudah banyak sekali sekarang kindergarten yang kegiatan sentranya itu to occur the ability of the students to get HOTS itu tadi ya, higher order thinking skill. Let your student choose their preference and then let your student responsible with their preference gitu. Give your feedback as a teacher. Itu fasilitator kan gurunya di situ. Nah, elementary school juga sekarang udah banyak banget juga dan I have also in third grader ya pernah di kelas 3 juga karena waktu di Depok itu Miss Nurma sebagai koordinator IEDP namanya Intensive English Development Program itu ada juga Instagramnya if you wanna access there. Nah di sana itu kita punya kegiatan before starting the class, studentsnya harus rhyme dulu nih. Kalau kelas 1, 2, 3 misalnya. Rhyming itu banyak ya. Misalnya, Miss Rama tahu lagu Incy Wincy Spider. Kalau lagu anak-anak, do you know? Kurang tahu Miss Nurma. Ya, jadi tuh pasti ini lagu terkenal banget ya. Incy Wincy Spider climb up the water spout. Down came the rain and washed poor Incy out. Out came the sunshine and dried up all the rain. And Incy Wincy Spider climb up the spout again. Nah, di situ tuh sebenarnya dia bisa belajar ada Incy Wincy Spider, spider yang kecil banget, climb up the water spout itu dia lagi mendaki atau menaiki pipa air gitu ya. Out came the sunshine gitu ya. Berarti ada mataharinya gitu ya. Itu bisa melalui visual, bisa kalau untuk anak-anak yang visual. Tapi kalau anak-anak yang suka movement atau kinesthetic berarti dibikin gerakannya. Biasanya tuh suka diginiin jarinya. Incy wincy spider climb up the water spout. Down came the rain gitu. Jadi itu rhyming. Nah itu anak-anak di SD juga udah many activities in class starting by that. Karena diyakini bisa memunculkan energi positifnya, positif energi kayak apa bahagia gitu karena yang perlu dijaga to maintain their focus and attention span itu adalah their feeling gitu kan yang perlu dijaga kan makanya uh, apa perasaan mereka itu harus dijaga mereka harus bahagia di dalam kelas gitu menyenangkan kelasnya nah makanya dengan lagu dengan stories itu menarik banget buat anak-anak yang levelnya kids gitu ya atau children. Berarti Miss Nurma Kalau bisa elementary saya, school kan 1 sampai 2 ya, 1 sampai 3 itu kids tuh. Kalau di elementary school, kalau kindergarten kan juga memang artinya lower level ya. iya. Berarti Miss Nurma kalau seperti itu usia Mhm. usia anak untuk belajar bahasa Inggris itu bisa dimulai dari usia 3 tahun berarti ya. Ya, ya, ya. 3 until 4 you can start it.
terutama untuk introduce them, let them recognize the sounds ya, bunyi ataupun basic words saja dulu, kata-kata yang ada di sekitar mereka gitu. Karena sebenarnya di important things itu bukan ages-nya ya, bukan usianya sebenarnya, tetapi how to create the ambience-nya gitu ya, ataupun nuance-nya, suasananya gitu, nuansa belajarnya yang harus diciptakan. Makanya kalau kita visit kindergarten itu kan many colors kan, banyak warna karena itu activate their brain juga. Banyak warna itu mengaktifasi otak mereka gitu sehingga ini bisa dimulai di umur 3 sampai dengan 4 walaupun sebenarnya umur itu bukan menjadi hal yang utama, nuansanya yang paling utama atau suasananya gitu ya, Mr. Ahmad. Oke, baik, Miss Nurma. Berarti intinya adalah anak tersebut bagaimana kita menjaga emosi mereka supaya mereka selalu mengikuti apa yang kita perintahkan. Dan saya Nuansa sangat juga ya, nuansa nuansanya juga. belajarnya ya, Mr. Berarti Ahmad ya. nuansanya juga. Berarti kalau misalnya Miss Nurma seperti itu intinya adalah fasilitasnya tuh harus memadai berarti ya Miss Nurma. Misalnya kayak Sebenarnya iya, fasilitas di sini itu kan nggak mesti yang ekspensif ya, because when we are talking about infrastructure, facility gitu ya, orang akan cenderung ke arah yang mahal gitu. Padahal whereas Miss Nurma itu pernah banget dapat support ya dari my old school di Depok itu kalau misalnya banyak yang mau mengunjungi, namanya adalah Sekolah Karakter Depok ya. Di sana itu Miss Nurma sangat disupport ya for creating something. Sebenarnya nggak perlu modal misalnya, maksudnya nggak terlalu perlu banyak biaya gitu. Fasilitas iya, tapi fasilitas itu yang bisa kita buat aja. Kayak misalnya ya udah kayak kertas origami gitu kan, yang gampang-gampang aja, kertas berwarna gitu. Dan itu bisa create-create dari bahan-bahan sederhana gitu. berarti intinya Miss Nurma di sini mengajarkan anak dengan seperti itu. Kemudian you use full English for instructing the students atau Miss Nurma mix with Indonesian instruction pada usia-usia anak tersebut gitu. Atau mungkin mereka sudah paham aja gitu, paham nggak paham, paham aja apa yang diinstruksikan gitu. Okay, because I was teaching in not bilingual school, of course, I will combine bahasa Indonesia and English, so mixing ya for early levels. Tapi kita juga bisa lihat kan beberapa sekolah yang memang sudah bilingual school itu kan dibuat biasanya why why parents try to enroll their children to bilingual school, maybe at home the nuance already created gitu, and then wanna find out a school that can support accompany their learning progress gitu kan, learning improvement especially in English. So in here we need to consider also the intention of the teacher to enroll their students in school. For me myself, because I have ever taught in one of school is not bilingual school, Mr. Ahmad. So in this case, better to I prefer mixing ya. Mixing itu paling efektif untuk early levels gitu, untuk Oke. level-level yang pemula seperti itu. Karena using some Indonesian helps build their understanding, build their confidence to try to speak English. Okay, so the communication will be happened when you try to combine bahasa Indonesia and bahasa Inggris to early level. So I prefer mixing Oke. bahasa Indonesia and English. If Yeah. you prefer mixing, kemudian kita memberikan semacam instructions to the students, of course we need the result, right? Kita butuh Hmm, sebuah hasil. Hasil itu pasti producing the words by speaking from the students gitu. could be repeating. Oke, Also repetition. Yeah. repetition. Hmm. Misalnya kalau repetition mungkin yang bisa mungkin dilakukan oleh anak mungkin di usia dini atau di usia level di kelas 1 lah misalnya. Tapi kalau misalnya Hmm. dia bertanya kepada gurunya ya khususnya Miss Nurma misalnya, Miss I don't Hmm. understand this, can you say it? Can you repeat? Itu apakah menjadi sebuah reward bagi Miss Nurma karena itu semacam kok bisa dia ngomong seperti ini gitu. Apakah pernah ada murid Hmm. yang merespon seperti itu gitu? Of course, yes. Yeah, I have many children that really surprise me about their conversation or their praise ya. Maksudnya frase dalam bahasa Inggris yang dia gunakan yang uh,
yang mungkin belum pernah diajarkan sebenarnya oleh Miss Nurma. Bisa jadi dia memang belajar di rumah gitu ya, atau dia mendapatkan nuansa itu. Kan anak-anak itu sekarang suka ya kayak nonton Frozen gitu ya, atau maksudnya memang dekat gitu dengan kehidupan mereka English itu. Jadi bukan hal yang baru gitu sebenarnya, tapi sebagai seorang teachers, ketika memang mendengarkan itu dari studentsnya, lebih ke surprise iya, tapi lebih ke memaklumi juga. Oh, berarti mungkin memang di rumahnya juga difasilitasi dengan itu gitu. Not because of me only gitu, bukan Oke. karena kita aja sebagai gurunya gitu, tapi of course parents situation ya, the way of the parents to support their language at home is also helps the students to be convenient to tell something, repeat again Miss Nulma, I don't understand or something like that gitu. Tapi kalau misalnya memang we ever taught, kita pernah ajarkan ungkapan itu atau instruksi itu di dalam kelas, itu adalah ya one of the progress ya. Mungkin lebih ke progres ya, bukan ke result gitu. Karena kalau result mungkin butuh proses yang maybe lebih panjang lagi gitu ya. Atau lebih ke angka kali ya kalau result ya, Mr. Rahmat. Berarti jatuhnya kalau misalnya Miss Roma bilang bahwa repetition Mhm. itu, apakah Miss Roma melakukan drilling method to the students, atau mungkin ada another method that you use for the students to improve their speaking ability, ya maybe ya speaking ability-nya mungkin di levelnya mereka gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk kids itu benar-benar kayak drilling vocabulary-nya, repetition itu rarely use ya. Maksudnya rarely use. Biasanya tuh lebih let them try something new and then find something new gitu. Memang teachers-nya should enrich themselves ya. Teachers itu harus mengayakan dirinya dengan berbagai bentuk yang konkret, Mr. Rahmat. Karena anak-anak ini dia yang abstrak itu tuh belum terlalu lengket gitu di kepalanya. Maunya tuh yang konkret. Misalnya nih, Mr. Rahmat punya styrofoam. Styrofoamnya nanti ditempelkan di dinding, terus nanti dibuat vocabulary tree gitu. Mungkin bikin cabangnya dulu aja. Nanti daun-daunnya, leaves-nya itu consist of some vocabularies. Nanti anak-anak itu karena pohonnya tinggi, dia akan jinjit gitu kan, to stick the leaves on the trees gitu. Nah, teachersnya boleh mention gitu. I like a kind of food. The color is red, misalnya gitu kan. Nah, teachersnya give the characteristic of the food. Jadi let the students determine what food is that gitu kan. Dan Oke. kita bisa sediakan juga kayak misalnya gambar-gambar pizza, ice cream gitu kan. Nah, kita bisa taruh tuh di vocabulary tree-nya, di daun-daun itu tadi yang berupa gambar. Kalau bisa umur TK ataupun 1, 2, 3, kalau 3 udah bisa kita masukkan huruf. Tapi kalau anak kelas 1, 2, let they see the color, let they see the pictures, itu aja dulu gitu. Nanti Oke. biarkan dia mengulangi sendiri gitu. Jadi banyak cara. Kalau repeat again please, mungkin untuk bahasan pronunciation nggak apa-apa ya, pronunciation. Tapi kalau di kelas 1, 2 itu pronunciation memang diperbaiki, tapi presentasinya lebih kepada practicing aja dulu. Jadi practicing, dia sering mengucapkan, dia sering melakukan sesuatu gitu kayak stick on paper matching gitu ya, mencocokkan gitu. Kalau ayam cocoknya sama apa gitu. Terus kalau untuk kelas 3 itu udah bisa kita ajarkan mereka seperti menggabungkan dua gambar jadi satu kata apa. Misalnya ada gambar cangkir, terus ada gambar kue. Kalau digabungkan jadinya cupcake gitu ya. Nah, itu sudah banyak banget sekarang buku-buku tentang interaktif English learning book gitu. Jadi mereka kasih template pola-polanya. Misalnya ada eh, apa? Ada gambar tadi cangkir, terus ada gambar kue ulang tahun gitu kan, digabungkan nanti jadi cupcake. Dia buat template seperti lemari gitu. Jadi pas ada tutupan yang satu, jadi kalau pernah kebayangin pakai lemari pakaian ya, yang ada kotak kiri, kotak kanan, terus dibuka gitu kan, dibuka Oke. jadinya cupcake gitu. Itu udah banyak banget sekarang buku-buku yang really kreatif to support kids learning English learning gitu ya, kids English learning ya, something like that, Mr. Tapi Rahmat. kalau misalnya menurut saya, kalau ya saya sambung lagi Miss Roma yang Miss Hmm, Roma ngomong itu, memang saya pernah juga lihat bahwa buku itu ada, there is hmm, a cup,
there is a cake, kemudian Hmm. equals to cupcake gitu kan. Kadang apakah kita Mm-mm. itu membuat mereka tuh misleading atau bagaimana? Karena misalnya gini, ada butter, ada fly gitu kan, ada Mhm, iya. mentega, ada lalat gitu kan. Hmm. Kemudian jadi Mhm. butterfly kok bisa jadi kupu-kupu gitu. Apakah itu akan Hmm. break their mindset gitu? Ini bisa jadi ini. Breakdown mindset ini kayak mana nih maksudnya? Breakdown Maksudnya buat dia bingung antara atau antara gimana? butter dicampur dengan lalat bisa menghasilkan kupu-kupu gitu. Apakah Oh, itu maksudnya seperti ya? itu ya. Ya kita mungkin memperkenalkannya lebih kepada bahasa Inggris itu seru loh gitu. Bahasa Inggris itu seru. Ada dua kata yang digabungkan malah jadi satu kata baru. Padahal ini ada dua kata yang berbeda. Butter ya butter, fly ya butterfly. Tapi ketika digabungkan dia menjadi sebuah makna baru. Nah makanya ini kan paling bisa pendekatannya untuk kelas 3 gitu ya. Maksudnya anak-anak yang sudah kelas 3. Kalau anak-anak yang masih kelas 1, 2, sepertinya belum tuh pemahamannya belum sampai ke sana gitu Mr. Rahmat. So we have to see the level of the students also I think. Ya, apalagi kalau misalnya lucunya nih Miss Ruma ya, apalagi yang namanya the Mhm. kindergarten student itu kan mereka tuh based on Hmm. the teacher's words gitu ya. Nanti disampaikan Iya, ke dia orang-orangnya. ngulangin gitu Iya. kan, Nanti mengulangi. disampaikan ke orangnya. Kata guruku seperti ini loh. Kalau misalnya Iya, iya. water campur melon menjadi Guru selalu watermelon. benar ya. Iya, Guru always iya. right. Yeah, Jadi it's okay as long as you can give a good explanation and then right explanation to your students. Creativity is really opening for you guys, so oke. it's okay. Never mind, Mr. Ranat. Ya, back to your this is the last one ya. Ini ada yang terakhir. Tadi Miss Nuna bilang bahwa pronunciation itu Mhm, mungkin tidak terlalu dipentingkan kali gitu. Nah, mhm, berarti kalau seperti itu, apakah Miss Nuna tuh menekankan pronunciation di pembelajaran untuk mengajarkan anak-anak ini atau just let it flow gitu? Mungkin kan kalau orang nanya selalu mhm. menggunakan pakai bahasa Inggris apa, bahasa Inggris British atau American gitu. Nah, apakah Miss semua menggunakan salah satu dari dua aksen tersebut atau Miss semua menggunakan Malay accent gitu? Kalau buku-buku yang English yang sejauh ini diikuti itu memang mostly itu kayak kita kan tahu kayak British Council ya. British Council itu kan many book production gitu. Rata-rata memang buku-buku yang bagus untuk belajar itu arahnya British ya. Pilihan-pilihan katanya itu memang ke British sebenarnya. Tapi secara accent pun not many teachers bisa gitu. Termasuk Nurma lebih ke variasi aja British dengan American. Tapi buku yang menjadi source ataupun sumber biasanya itu adalah buku-buku terbitan British ya yang Mister gunakan gitu. Dan talking about pronunciation yang should be improve itu sebenarnya adalah the way of Indonesian teachers to teach ya. Firstly, kita tuh kebanyakan memulai pembelajaran anak-anak itu kan A B C D E F G gitu kan. Maksudnya coba sekarang di spelling gitu, letternya apple, A P P L E gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau ngajarin bahasa itu ternyata sama anak-anak justru fonik ya. Fonik itu adalah soundnya. Jadi kayak misalnya kayak sebenarnya sekarang juga udah ada lagu-lagu untuk anak-anak untuk belajar tentang phonics. Phonics itu suara yang dikeluarkan oleh huruf itu. Kayak Oke. gitu kan. Nanti ular gitu. Ada lagunya juga tuh Mister Rahmat gitu. Eh gitu. Nanti ada lagi tetehnya itu tuh ada gitu. Misalnya ke arah N gitu ya. Itu ada lagunya gitu dan harusnya foniknya, fonnya yang diperdengarkan itu bagaimana bunyinya. Bunyi dari hurufnya gitu ya. Nah, jadi fontnya itu penting untuk diketahui. Tapi kalau pronunciation itu kan udah complete words ya, maksudnya udah kata gitu kan. Ini malah huruf gitu. Hurufnya juga yang harus dibenarin terlebih dahulu dalam mengucapkannya. Jadi beda antara spelling dengan sound itu beda. Oke, berarti intinya berarti anak itu cukup belajar yang benar aja. Kalau dalam bahasa kita belajar mengajinya, Miss Numa harus benar makharijul hurufnya aja gitu. Ada itu aja mungkin Miss Numa ya. Iya, jadi soundnya itu mesti benar dulu harusnya sebelum dia belajar spellingnya. Cuman di Indonesia kita jarang mengajarkan soundnya gitu, sehingga ketika dia pronunciation wajar dia salah karena kita nggak ngajarin soundnya gitu, kita ngajarin spellingnya. Kita biasanya langsung ngajarin ke pronunciation kata, ya Iya. langsung ke katanya gitu. Oke, Miss Ruma, makasih banyak Miss Ruma pada Mhm. Thank pertemuan kita you. pagi ini sudah membahas tentang Mhm. tips mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Dan Miss Ruma, karena kita di sini adalah virtual, mungkin Miss Ruma bisa memberikan Mhm. semacam kesimpulan atau summary
tentang apa yang sudah kita bahas pada meeting kita kali ini tentang tips mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak Indonesia. Okay, for some parents and also teachers, when you have a some kids, children who really like to speak English because you can see some activity at home, maybe you provide some facility or some movies, yeah, some movements, songs, yeah, kayak Cocomelon, yeah, something like that. Maybe try to accompany them to be fun, be flexible, and then be patient as a teachers, as a parents. Don't worry about being perfect because perfection is a journey ya, dan tidak ada yang perfect sebenarnya di dunia ini gitu ya. Just connect your feeling and then your kids ya, make your feeling always happy because the vibes will be stimulated your kids and then your students ya as a teacher, and then try to create meaningful learning and happy learning in class.